Saudara, puncak gelombang COVID-19 sudah di depan mata. 2 pasien positif Omikron meninggal dunia dan kini penambahan kasus baru sudah berada di kisaran 3 ribuan. Angka kematian juga kini menembus 2 digit setelah hampir sebulan selalu di bawah 10. Sesiap apa Indonesia menghadapi hantaman gelombang Omikron? Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan hari ini izinkan saya kembali memberikan informasi perihal penanganan pandemi COVID-19, khususnya Jawa Bali. Dalam setiap langkah yang diambil oleh pemerintah di tengah penanganan pandemi COVID-19, khususnya varian Omikron ini, Presiden selalu mengingatkan kepada kami, para pembantunya, bahwa setiap langkah diambil harus selalu tepat dan terukur. Dari pesan itulah pemerintah selalu menggunakan data, saya ulangi, menggunakan data untuk menganalisa dan memprediksi kemungkinan hal yang terjadi ke depan. Jadi semua basisnya adalah data dan kita lakukan assessment mengenai itu. Data dari berbagai negara hari ini semakin menunjukkan bahwa varian Omikron itu menunjukkan atau memberikan risiko perawatan yang juga tingkat kematian cukup rendah. Namun kecepatan varian ini untuk menginfeksilah yang menyebabkan jumlah kasus harian meningkat tajam dan berpotensi untuk meningkatkan jumlah perawatan di rumah sakit dalam waktu dekat, sehingga mengancam sistem fasilitasi perawatan rumah sakit. Nah, kuncinya sini semua teman-teman sekalian adalah disiplin kita. Tanpa disiplin, kita akan menjadi korban dari ketidakdisiplinan kita. Selain itu, data dari Prancis menunjukkan bahwa penggunaan COVID passes di kita disebut Peduli Lindungi mampu mendorong tingkat vaksinasi. Jika dibandingkan dengan tingkat kematian dan perawatan harian di Prancis, lebih rendah dengan adanya COVID passes ini dibandingkan dengan yang tidak ada. Untuk itu pemerintah akan terus menggunakan, memasifkan dan mengetatkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi khususnya dalam menghadapi varian Omikron ini. Dan kami juga mendapat jadi sebagian jawaban kenapa kita relatif tidak naik kencang Omikron ini, karena saya kira Peduli Lindungi. Oleh karena itu, Peduli Lindungi harus digunakan, vaksinasi harus digunakan. Itu sebabnya nanti Menteri Kesehatan akan mengumumkan mall atau toko atau restoran yang tidak memanfaatkan Peduli Lindungi, dan itu jangan masuk ke situ, karena itu akan ada risiko penularan. Ini saya kira untuk mendisiplinkan bangsa ini. Ini momentum bangsa ini untuk menjadi disiplin juga. Dalam seminggu terakhir ini kasus harian terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang kami himpun, kasus di Jawa Bali mendominasi kasus harian yang naik. Kenaikan di Jawa Bali kami identifikasi masih bersumber dari peningkatan pada wilayah aglomerasi Jabodetabek. Selain itu, kasus yang disebabkan oleh para pelaku perjalanan luar negeri sudah berada di bawah 10% dari total kasus nasional. Dari sini dapat disimpulkan bahwa transmisi lokal yang terjadi di Indonesia sudah lebih mendominasi dibanding waktu sebelumnya. Pemerintah juga terus mewaspadai tren positivity rate, meskipun secara keseluruhan PCR dan antigen positivity rate kita masih di bawah 5%. Tetapi positivity rate PCR terus meningkat dan sudah mencapai hampir 9%. Dengan berbagai perkembangan tersebut, kami menghimbau masyarakat juga untuk lebih waspada. Protokol kesehatan jangan ditinggalkan, selalu kenakan masker, kurangi aktivitas di luar rumah yang tidak perlu, dan selalu gunakan Peduli Lindungi ketika beraktivitas di tempat umum. Kami mendiskusikan ini dengan detail dengan para pakar-pakar kita, baik dari berbagai universitas seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, itu semua kita minta pendapat mereka, dan proses inilah kami membuat keputusan. Jadi kumpulan data-data semua yang kita dapat, kita analisis dengan bagus, kita bikin judgement kita, inilah hasilnya yang kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Meskipun kasus meningkat, pemerintah tetap dalam kendali, saya ulangi, meskipun kasus meningkat, pemerintah tetap dalam kendali penuh menghadapi varian Omikron ini. Peningkatan kasus relatif terkendali, jumlah kasus konfirmasi dan aktif harian masih lebih rendah, lebih dari 90% jika dibandingkan dengan kasus puncak Delta. Namun sekali lagi kita tidak perlu jumawa dalam ini, tetapi kita tetap harus disiplin. Kata kunci kita adalah disiplin. Sejak varian Omikron ditemukan 1 bulan yang lalu di Indonesia, hari ini belum terlihat tanda-tanda kenaikan kasus yang cukup eksponensial seperti yang terjadi di berbagai negara dunia. Saat ini juga posisi bed occupancy rate atau
rasio atau BOR di Jawa Bali juga lebih baik dibandingkan dengan awal kenaikan varian Delta, sehingga memberikan ruang yang lebar sebelum mencapai batas mengkhawatirkan 60%. Kasus kematian harian di seluruh Jawa Bali selama 14 hari terakhir ini masih pada tingkat yang sangat rendah. Namun sekali lagi pemerintah tetap mewaspadai, terutama melihat angka reproduksi efektif mulai mengalami peningkatan. Saat ini angka RT di Jawa sudah mencapai 1 dan di Bali sudah lebih dari 1. Berkaca dari trajektori kasus di Afrika Selatan, pemerintah memperkirakan kasus akan terus meningkat. Namun satu hal yang kami temukan, tingkat kematian aktual di DKI lebih rendah dari proyeksi yang kami lakukan dengan menggunakan trajektori di Afrika Selatan. Menurut kami tingkat vaksinasi yang lebih tinggi dibandingkan Afrika Selatan dan penggunaan juga peduli lindungi menjadi salah satu faktor. Dan lebih dari itu kita merasa bahwa bangsa kita ini masih lebih disiplin dari banyak bangsa negara lain. Untuk itu tingkat vaksinasi umum dan lansia di Jawa Bali terus kami tingkatkan sehingga saat ini pada posisi yang tinggi 91% untuk dosis 1 umum dan 75% untuk dosis 1 lansia. Selain itu vaksinasi dosis 1 dan dosis 2 di anak anak di Jawa Bali juga meningkat dengan cepat. Tingkat vaksinasi dosis 1 anak di Jawa Bali telah mencapai 69% dan dosis 2 sudah mulai meningkat. Teman-teman media yang sekalian yang saya hormati, berdasarkan data yang kami ambil dari Google Mobility pada pekan ini, mulai terdapat tren penurunan mobilitas di Jawa Bali. Apakah itu mungkin karena selesai libur atau masyarakat kita mulai disiplin? Ini kami harapkan kita pertahankan terus sampai 3-4 minggu ke depan ini. Hal ini diprediksi akibat mulai waspadanya masyarakat terhadap varian ini. Pemerintah dalam hal ini mengapresiasi langkah seluruh masyarakat yang mulai awas akan dampak Omikron ini dan mendorong masyarakat lainnya untuk mengurangi aktivitas luar ruang yang tidak diperlukan. Dari posisi level PPKM terjadi peningkatan jumlah kabupaten kota yang masuk level 1. Teater perang pandemik yang terjadi di DKI Jakarta menyebabkan asesmen situasi provinsi tersebut bisa mungkin berubah. Pemerintah secara konsisten memperlakukan DKI sebagai salah satu kesatuan aglomerasi Jabodetabek secara aglomerasi dan wilayah aglomerasi Jabodetabek. Secara aglomerasi Jabodetabek saat ini masih pada level 2. Rincian terkait level PPKM dapat dilihat pada Inmendagri yang terbit hari ini. Teman-teman media dan seluruh masyarakat mengingat gejala Omikron yang ringan dan sulit dibedakan dengan batuk dan flu biasa, pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk segera melakukan testing bila merasakan gejala tersebut. Saya ulangi, bila merasakan gejala tersebut. Tidak pergi ke area publik atau melakukan isolasi mandiri jika terdapat gejala ringan seringan apapun. Dengan terjadinya kenaikan kasus yang cukup signifikan, pemerintah terus melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mencegah keparahan semakin buruk dengan mendorong akselerasi vaksin umum dan booster bagi seluruh masyarakat. Pemerintah juga meminta agar masyarakat yang sudah memiliki tiket vaksin ketiga atau booster agar langsung melakukan suntik vaksinasi di gerai-gerai yang telah disiapkan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga akan terus mendorong vaksinasi dosis kedua untuk umum dan lansia, terutama di provinsi kabupaten yang belum memenuhi jumlah capaian dosis vaksinasi. Saya mohon khusus pada seluruh kepala daerah dan pimpinan wilayah daerah-daerah yang dosis 2 umum dan lansia masih di bawah rata-rata pemerintah untuk mempercepat vaksinasi supaya memberikan perlindungan lebih terhadap varian Omikron ini, sehingga hal-hal yang dikhawatirkan itu dapat dimitigasi. Pemerintah hari ini menegaskan akan terus menggunakan assessment level sebagai basis pengetatan masyarakat. Sampai saat ini pemerintah belum berpikir untuk memperlakukan PPKM darurat. Pemerintah darurat lagi atau melakukan lockdown. Pemerintah meminta kepada setiap kepala daerah, Forkominda, setempat agar tetap taat pada peraturan assessment level yang dikeluarkan pemerintah dan mentaati setiap kewajiban yang dituangkan dan untuk mencegah dampak buruk di kemudian hari. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, perlu saya tegaskan kembali bahwa pemerintah memastikan
sistem kesehatan hari ini sudah cukup siap, saya ulangi cukup siap dalam menghadapi Omikron ini. Informasi yang baru saja Anda saksikan terkait dengan konferensi pers dari Istana Kepresidenan yang dilakukan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan evaluasi PPKM, dan saat ini tidak ada peningkatan dari PPKM, masih Jabodetabek berada di level 2. Namun juga pemerintah mengingatkan juga masyarakat jangan sampai lengah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan juga benar.